Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kembali dalam majelis ilmu ini kita patut bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat, kesempatan dan kekuatan hingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita dengan niat tulus, dan semoga ini menjadi bekal amal kita untuk kehidupan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hari Fatimah mengeluh. Yang dikeluhkannya seperti ibu-ibu pada umumnya. Pekerjaan rumah yang banyak. Dan Rasulullah tidak memberinya pembantu. Tapi dari keluh kesah ini Nabi ikut mendoakannya dan mengajarkan doa agar terhindar dari gundah. Kalau saya tidak keliru, doanya ada dalam zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri. Dalam hidup ini banyak kita mengeluh, Pak. Termasuk saya malam ini mengeluh perihal tenggorokan kurang sehat. Jadi suara saya tidak seperti biasa, serak-serak basah, macam gitarolis. Mudah-mudahan bisa pulih kembali. Amin ya rabbal alamin. Gaji kecil ngeluh juga. Hujan turun ngeluh juga. Istri tambah tua? Coba Bapak jawab. Kalau istri tambah tua, apakah Bapak ngeluh juga? Kalau tidak ada yang ngeluh, berarti ada yang muda itu. Saya minta maaf. Syukuri saja, ya, jangan terlalu banyak mengeluh. Tapi ini tabiat daripada manusia. Nah, kajian tematik saya mungkin lebih berat pada tazkiyatun nafs. Hari ini terkait dengan keluh kesah mentadaburi dalam surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70, ayat 19 dan seterusnya. Allah berfirman, ini Allah yang mengatakan pada kita, innal insana khuliqa falu'an, ya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya Allah, sakit betul tenggorokan ini, ya. Tak enak betul dibawa bicara, mengeluh kesehatan dan seterusnya, ya. Nah, ayat berikutnya, iza masausaru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Susah betul di saat pandemi ini, ya. Pengurangan karyawan, omset toko berkurang. Pokoknya hampir tiap hari kita mengeluh. Cuman tidak enak, Pak, kalau ketemu orang yang terus memancarkan aura negatif itu. Keluh kesah, di masjid keluh kesah juga. Macam mana pengurus masjid nih? Tidak ada perubahan masjid nih. Dari dulu karpetnya ini ke ini sih. Macam mana lah panitia Ramadan ini? Ini udah Jumadil Akhir, belum disusun jadwal ceramah. Macam mana Pak RT ini? Pak RT juga diceritakan. Jadi ciri-ciri orang ngeluh itu, Pak, kita pun mengeluh mendengarnya itu. Ya.
Saking banyak keluhannya itu. Tapi ini sudah fitrahnya manusia. Apalagi yang dikeluhkan itu adalah persoalan hidup di atas muka bumi. Itu yang paling banyak. Bapak dan Ibu, ya. Kalau tadi ayat demi ayat dalam surah Al-Ma'arij, maka dari penjelasan Rasulullah SAW, biar kita tidak tertipu dengan dunia ini dari pagi sampai malam jangan-jangan urusan dunia saja manusia banyak. Kira-kira orang lebih ramai di mana, Pak? Di pusat perbelanjaan atau di pusat peradaban? Boleh jadi di pusat perbelanjaan, tapi kita harus berbaik sangka. Jangan-jangan di situ mereka juga melaksanakan sholat. Ilal musallin. Jadi orang yang ingin keluar dari keluh kesah ini, ya dia harus sholat. Kecuali orang yang sholat itu. Ya. Ini banyak terjadi, ya Pak. Rumah kecil ngeluh juga, ya. Rumah besar ngeluh juga. Karena pengen rumah yang lainnya. Mobil satu ngeluh juga. Mobil dua masih ngeluh. Karena mereknya tidak sesuai dengan keinginan. Istri satu, sambunglah kalau bapak berani. Ya, ngeluh juga. Pokoknya ada jajaran celah untuk mengeluh ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan ya hadis At-Tirmizi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Ya, Pak. Ila zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Mana baju baru? Ngeluh. Baju mau baru, kendaraan mau baru. Ya, enggak usah saya teruskan, Pak, ya. Nanti ibu-ibu tersinggung lagi. Ya. Pernah enggak kita coba belajar bagaimana iman kita mesti baru? Itulah banyak manusia itu berkeluh kesah, Pak. Yang baru itu hanya dunia saja. Padahal dunia ini terlaknat. Wallahi, dunia ini terlaknat. Bukan kata saya. Rasulullah bersabda, ya. Kecuali apa? Orang yang berzikir. Maka memperbarui iman itu banyaklah kita berzikir. Di masjid tempatnya. Kalau di pasar ada juga orang berzikir tapi jarang. Ini bapak-bapak yang bersandar, kalau ada yang tertidur jangan diganggu, Pak. Itu zikirnya sedang banyak itu. Kita harus berbaik sangka itu. Iya. Kadang jemaah ini suka nganggu orang tidur ini. Biarkan, Pak, dia udah sampai ke langit yang ketujuh itu. Ya. Zikir tuh, ya. Jadi orang nggak mau tidur tuh, Pak, bawa ke masjid, insya Allah tidur ya. Ya. Itu nikmat. Zikrullah. Jadi terlaknat semuanya. Boleh mengucapkan la ilaha illallah, boleh la ilaha illallah dalam bentuk yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah itu masih kita ucapkan ketika kita berada di luar masjid? Saya rasa enggak. Orang lebih sibuk menggerutu kalau di luar masjid. Ini indikatornya. Jadi kalau ada orang yang hobi klakson di tengah jalan, itu lagi galau itu, Pak. Dia merasa mungkin hanya dia yang butuh cepat, yang lain nggak perlu cepat. Ya, ini maaf. Kadang inilah perlunya mensucikan jiwa dengan apa? Dengan zikrullah. Kalau enggak, gundah, ya, berkeluh kesah terus kita dalam kehidupan ini. Setelah zikrullah apa lagi, Bapak dan Ibu? Ketaatan kepada Allah dan seseorang alim atau penuntut ilmu. Sekolah boleh selesai, tapi nuntut ilmunya nggak boleh selesai. Pekerjaan ada pensiunnya, Pak. Tapi selama hayat di kandung badan, kita akan terus menuntut ilmu. Maka kita bisa menikmati hidup di atas dunia ini. Tapi maaf, dunia ini urusannya biasanya perut dan di bawah perut saja. Tidak ada yang kemudian di atasnya. Hati, kejernihan pikiran, ya, dengan membaca Al-Quran, dengan beribadah.
Syukur itu tentu bukan hanya lewat lisan saja, tapi diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti orang taat itu? Dia banyak mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berkendaraan, di mana saja. Insya Allah Pak, hatinya itu akan lapang. Kalau Musa minta, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi kalau Rasulullah diberikan kelapangan itu karena Al-Quran turun pada Rasulullah. Alam nasrah laka sadra. Enak Pak, karena hidup ini hanya sekali. Kalau kita bisa menikmati hidup ini tanpa berkeluh kesah, masalah hidup tetap ada. Tapi kalau kita bisa menikmatinya, alhamdulillah. Sakinah, mawadah, warahmah, ya, baiti jannati. Bapak bersyukur nggak Pak dengan anak-anak yang ada sekarang? Ya. Bapak bersyukur nggak dengan pasangan hidup yang sekarang? Bapak bersyukur nggak dengan gaji yang Bapak dapatkan hari ini? Oh, susah jadi orang yang bersyukur tuh. Menjadi hamba yang bersyukur tuh nggak semua orang. Yang saya herankan, banyak orang bertambah hartanya, bertambah kufur dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Pak lebih cenderung menahan harta kita. Benar Pak ya? Karena riuh-riuh dunia ini. Jangan heran, banyak juga orang yang lebih bagus rumahnya daripada rumah Allah. Jangan heran kalau banyak orang yang karpetnya lebih bagus daripada karpet rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya nggak salah, Ustadz Dr. Saidul Amin, ini jemaah yang cerita, itu pernah menjenguk jemaah yang sakit, Pak. Jemaah sakit. Semoga Bapak Ibu sehat. Kurang semangat nih. Nampaknya mau sakit aja semuanya. Ya. Doakan saya sehat walafiat. Amin. Ya. Jadi kabarnya beliau jenguk jemaah yang sakit di luar negeri, kalau nggak salah di Malaysia. Singkat cerita, gangguan pernapasan, saluran pernapasan. Sehingga kalau jalan itu dia susah. Ini jemaah lagi yang cerita. Tapi ada nasihat beliau ketika dia keluar dari rumah sakit itu. Sudah berapa biaya yang Bapak habiskan untuk rumah sakit ini? Kata beliau, lebih kurang 160 juta. Berarti ini untuk biaya ya berobat ya, apakah fee dokter, obat ya. Nginap di rumah sakit 160 juta. Berapa Pak? 60 juta. Dan dia keluarkan itu. Dan alhamdulillah izin Allah biiznillah jalannya mulai berubah. Ya Pak. Kira-kira kalau dulu 5 langkah sesak nafas, sekarang mungkin 15-20 langkah ya baru terasa sesaknya. Hanya menambah berapa langkah lagi. Ya, hanya menambah berapa langkah lagi. Dikeluarkan 160 juta. Lalu Dr. Saidul Amin bilang, lalu apa yang Bapak keluarkan untuk yang telah menciptakan saluran pernapasan? Siapa dia Pak? Siapa dia Bu? Allah. Bapak pilih mana Pak? Sedekah 150 juta atau saluran pernapasan terganggu, harus keluarkan 150 juta? Pilih mana Pak? Bingung ya? Karena uangnya tidak ada mungkin. Ini saya ulang. Kalau ada Bapak di rekening 150 juta untuk operasi jantung, mana Bapak pilih? Untuk biaya operasi atau untuk sedekah? Anggaplah ada uangnya sekarang gitu. Untuk operasi atau untuk sedekah? Sedekahlah Bapak habis ini. Keluarkanlah uang yang ada di rekening itu. Tapi belum bisa Pak. Kecuali untuk berobat kita baru kita keluarkan. Nah ini permisalan yang baik juga. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa manusia itu bakhil? Ya, karena di dalam surah Al-Ma'arij ini, ya, ayat yang berikutnya, ya, dan apabila wa iza masahul khairu, ya, manu'ah, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir.
jadi kikir ya. Saya termasuk orang yang masih berhitung untuk bersedekah ini. Padahal sedekah itu tak mengurangi harta. Susah saya melatih diri saya. Mana qasad sadaqah min mal. Sedekah enggak ngurangin harta. Ini maaf. Kalau saya ada uang 100 ribu, ada uang 2 ribu. Menurut Bapak Ibu mana yang saya sedekahkan? Bapak jangan menghina, Pak. Tapi itu betul, Pak. Tapi itu betul. Udah berceramah saya, Pak. Bukan sombong, maaf ya. Udah sering saya ceramah, Pak. Jadi kadang ceramah nih yang ngamalkan jemaah, bukan ustadznya. Tapi sekarang saya tanya ke Bapak. Mudah-mudahan beda. Kalau ada uang di kantong Bapak 100 ribu dengan 2 ribu, mana yang Bapak sedekahkan? Nggak usah dijawab, saya tahu jawabannya. Hah? Sama level kita. Sama level kita. Tapi kita akan keluarkan biaya banyak kalau sudah terjadi apa-apa dengan kita. Saya lebih baik sehat bersyukur daripada kemudian sabar dalam sakit lalu mengeluarkan biaya yang banyak. Lebih baik sehat, syukur, bisa ibadah lalu sedekah yang banyak. Benar, Pak? Kalau disuruh milih operasi jantung 100 juta daripada atau sedekah, mending sedekah. Karena boleh jadi resikonya, gitu ya. Waktu yang habis, perawatan pasca operasi dan seterusnya. Tapi orang akan mengeluarkan itu kalau sudah terasa nikmat sehat itu berkurang. Nah, bukan berarti orang yang sudah diagnosa seperti itu adalah orang yang tidak bersedekah. Saya rasa boleh jadi ada amalan yang dia lakukan sehingga Allah mengujinya untuk level yang lebih tinggi. Ya, tapi kalau belum beramal dan yang tahu kita dan Allah, maka banyaklah kita kemudian bersedekah. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, agar kita benar-benar menyadari dunia ini hanyalah tempat sementara saja, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Ibnu Umar. Coba Pak, pegang pundak sebelah kanan kawannya. Coba Pak. Tuh, yang muda-muda ikuti saya ya. Ya. Coba sambil dipukul pundak kawan. Tuh. Jadilah engkau di dunia ini, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau seseorang yang sedang melintas sesaat saja. Dan ini dijelaskan ya oleh perkataan Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Janganlah condong, kata beliau, kepada dunia dan jangan menjadikannya sebagai tempat tinggal abadi. Karena orang menganggap dunia ini abadi, padahal dia kenikmatan yang enggak abadi, betul Pak? Ruko sana, ruko 10 tahun kosong Pak. Saya heran tuh. Kalau dipakai untuk tahfiz Quran baik enggak Pak? Ini baru-baru ini tadi sore saya asar di sini mampir ke pondok tahfiz Quran khusus akhwat ummahat. Bagus Pak. Masukkan anak ibu di sini. S2M, komunitas ibu-ibu dan kawan saya pemilik parfum Jawara Kusturi. Targetnya 1000 tahfiz Quran yang baru 14 rumah. Sebenarnya kita bisa. Ada orang punya rumah, ada orang kelebihan duit, lalu ada guru yang digaji. Berarti hidup juga itu. Pondok-pondok tahfiz meneruskan perjuangan Syekh Ali Jabir gitu. Kita susah ngapal Qur'annya, tapi kalau harta kita keluarkan, lalu anak-anak, Bapak percaya enggak kalau 10 tahun tuh orang bisa hafal Qur'an? Insya Allah. Karena ketika saya menjadi ketua lazismu, saya buat pondok tahfiz Qur'an, ya Bu, izin Allah 3 tahun ada yang khatam selesai, ya. Hafal Qur'an 30 juz. Tapi ada orang membiarkan rumahnya lebih daripada 3 tahun itu. Enggak diapa-apain. Kadang sedih juga kita. Ini maksudnya itu. Dianggap dunia ini selama-lamanya. Oh mungkin kita berbaik sangka. Enggak tahu Pak Ustadz siapa yang punya programnya. Siapa nanti yang akan menjalankannya. Kita tetap berbaik sangka. Ya. Tapi kecenderungan menahan harta ini saya rasa juga ada pada diri kita. Betul Pak? Iya. Padahal kita ini hanya sesaat saja di atas muka bumi ini. Maka banyak orang berkeluh kesah. Banyak. Heran juga saya itu.
Nggak bisa dia menikmati hidup itu. Nggak bisa dia membeli ketenangan itu. Kebun sawit banyak, ruko banyak, mobil banyak. Nggak bisa dia menikmati kehidupan itu. Terus resah dan gelisah. Padahal obatnya ada di dalam surah Al-Ma'arij itu. Tadi saya sudah menyinggung ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Ya Pak, kecuali orang yang sholat. Suara saya jelas Pak? Kalau tidak jelas saya minum larutan penyegar dulu ini. Boleh ya? Maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya nggak hadir. Bulan kemarin juga nggak hadir. Saya khawatir nanti marah pengurus masjid. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, baru sore ini kurang sehat. Mudah-mudahan kembali normal, izin Allah. Tapi Bapak jangan takut sama saya Pak ya. Khawatirnya jadi takut semua ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua, jauh dari COVID-19. Amin ya Rabbal alamin. Nah, jadi orang yang sholat insya Allah jauh dari keluh kesah. Allazina hum ala sholatihim daimun. Ini lanjutannya. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ini maaf ya. Ini kalau ada database di Muhajirin Pak. Kalau ada database di Muhajirin, saya tahu ayah itu adalah pemain inti di masjid ini. Itu ayah kacamata itu satu. Serius tuh. Ini ayah satu lagi di tiang. Pemain inti Pak. Berapa kali saya ceramah jarang beliau ini absen. Ya, termasuk yang di tengah, termasuk yang di kanan itu. Ya, istiqomah dia sholat berjemaah. Rugi rasanya nggak sholat berjemaah, apalagi subuh. Dan umumnya begitu. Jemaah Masjid Muhajirin ini beruntung kalau orang pindah kemari. Masjid diantara yang paling ramai sholat berjemaah adalah Masjid Muhajirin. Allahu Akbar. Semangat ini. Masya Allah. Saya yang khawatir tuh kalau sudah mulai Ramadan muncul lagi data COVID. Mulai Ramadan muncul lagi. Nah ini kan tak baik ini. Ya Pak ya. Tetap makanya Bapak takbir tadi. Saya yakin semangatnya. Mudah-mudahan umur kita sampai bulan Ramadan. Tapi jadwal kematian gak saya ngatur Pak. Jadwal kematian gak Pak RT yang ngatur. Bukan ayah yang ngatur. Bukan pengurus masjid yang ngatur. Ya Pak. Maka ya istiqomahlah untuk melaksanakan sholat ini. Itu rezeki. Bisa sholat 5 waktu, bisa sholat malam. Itu rezeki. Mungkin omsetnya gak berapa. Tapi Allah berikan dia kemudahan untuk hadir di majelis ilmu. Nah, saya teruskan ayat ini. Ya. Masya Allah. Ini agar keluar dari keluh kesah itu. Walazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk kelompok tertentu. Jawabannya apa Pak? Zakat apa wakaf? Saya ulang ya. Harta tertentu dikeluarkan pada waktu tertentu ya dengan ya nisab yang sudah diukur tentunya pada waktu tertentu untuk golongan tertentu. Zakat apa wakaf Pak? Zakat. Tapi ada yang lebih hebat namanya wakaf. Insinyur Salah Atia meninggal dunia, berdiri universitas ya di Mesir. Gak kasih izin tuh sama pemerintahnya. Kenapa? Gak ada transportasi. Saya bangunkan jalur kereta api. Ini orang yang gak ada dunia dalam hatinya. 9 orang mereka bersyirka. Ya Pak, ini hebat, kaya jiwa. Lalu kita ke notaris. Kita libatkan yang ke-10. Siapa yang ke-10 itu? Allah. Semoga dari masjid ini lahir insinyur-insinyur Salah Atia yang lainnya. Iya. Hebat dia Pak. Karena dia mengeluarkan apa yang Allah titipkan pada dirinya. Ini ceritanya. Jadi ada ayam dari 9 ini, maka pihak yang ke-10 katanya Allah itu kalau nggak salah dapat sekian persen ya. Sampai terakhir Pak, tentu setelah dikeluarkan biaya operasional itu untuk Allah 100%. Wow, itu hebat tuh Pak. Buat sekolah
memang gratis. Maaf, kadang orang buat sekolah sekarang untuk bisnis, bukan untuk gratis. Ya. Karena mungkin kita sudah menjadi budak dinar, dirham. Tapi kalau di Indonesia bukan budak dinar, ya, tapi budak rupiah, ya. Celakalah hamba dinar, hamba dirham, kata Rasulullah, dan hamba pakaian. Jika diberi dia ridho, jika tidak diberi dia marah. Celaka dan binasalah ia, jikalau tertusuk duri, mudah-mudahan tidak dapat dicabut lagi. Saking geramnya terhadap budak-budak dinar dirham. Saya pernah menyinggung, Pak, Jenderal Sudirman itu tak ada yang sanggup membayarnya, ya, karena dia punya kemuliaan hidup. Bukan karena rupiah, dia berjuang untuk bangsa, ya, negara ini. Tapi betapa banyak orang yang sudah diberikan amanah hilang kemuliaan dirinya. Mungkin termasuk saya, ya Pak. Karena mungkin kita masih menjadi budak dinar atau budak rupiah atau budak dolar itu. Bapak dan Ibu, jadi orang yang keluar dari keluh kesah ini, pertama sholat, lalu dia tetap mengerjakan sholatnya istiqomah. Yang ketiga, orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, ya. Jadi bukan untuk semuanya. Bapak masih ingat cerita yang menarik dalam hidup kita? Orang bilang itu sahabat itu ada yang miskin lalu ada yang kaya. Kalau bagi saya sahabat itu kaya, yang lainnya kaya raya. Paham Pak? Jadi ada orang datang nangis gitu, ya. Anak lagi sakit, kekurangan cairan kali ya, panas, harus dapat minum. Dia nggak ada duit. Kata orang Yahudi ini, kalau nggak salah namanya Yusuf dalam bahasa Arab. Ya kalau nggak ada duit, nggak usah ambil air dari sumur ini, ya. Nah, ini dia budak dinar dirham. Kalau Anda ada dinar dirham, bawalah air. Tapi anak saya sakit, saya nggak punya duit. Ya sudah, nggak urusan saya. Itulah kapitalis tuh Pak, ya. Nggak urusan saya, kamu pulang aja. Kabar ini tersampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu Pak, sahabat itu bukan hanya kaya materi Pak, tapi kaya jiwanya. Orang yang berkeluh kesah hari ini materinya banyak, tapi masalahnya adalah pada jiwa. Tamak dia, serakah. Kenapa penyebab orang serakah, tamak ini? Orang yang merasa dunia ini selama-lamanya. Ini musibah di atas musibah. Tidakkah cukup kabar kematian saudara kita buat diri kita? Seharusnya kita sadar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini orang Yahudi, ya, budak dinar. Buktinya apa? Ketika Nabi menyampaikan ini di tengah-tengah sahabat, ini yang mau membebaskan sumur ini, ya, lalu mewakafkannya. Kan itu yang terkenal, ya. Sumur apa namanya Pak? Raumah, ya. Jadi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan apa yang kamu cintai. Tanah Umar di Khaybar. Ali kondisinya lapar ketika akhir hayat, tapi Ali juga membangun masjid. Ya Pak, kita sampai sekarang haji berkali-kali, infak ke masjid kayak saya masih 2000 juga. Di mana kaplingan kita besok nih Pak? Jangan-jangan nggak ada kaplingan kita di surga. Karena lebih banyak untuk yang kita tinggalkan. Kadang kita nggak memikirkan juga resiko akhirat kita. Itu mobil diasuransikan. Kenapa? Resiko dunia. Nanti terbakar, dicuri gimana? Ruko diasuransikan untuk resiko dunia. Kalau terbakar macam mana? Tapi pernahkah kita berpikir resiko akhirat kita? Kalau masuk liang lahat, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Resiko di atas resiko Pak. Beresiko itu. Tapi insya Allah, iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin. Kalau meninggal dunia putus amalannya. Bapak sempat ikut membangun Masjid Muhajirin. Semakin banyak generasi muda yang sholat di dalamnya. Mengalir pahalanya Pak. Bapak sempat, ya,
sedekah jariah diumumkan oleh pengurus masjid, ya. Itulah bedanya zakat. Itemnya udah jelas. Pengurus masjid, ini pemerintah lagi menginisiasi wakaf melalui uang. Didukung, Pak. Karena tidak semua orang punya tanah, tidak semua orang punya bangunan. Nanti orang nggak punya tanah dan bangunan, bagaimana? Dia sementara pahalanya ingin mengalir. Maka wakaf melalui uang. Tapi komitmen, bukan hanya sekedar mengumpulkan dana umat, ya. Wakaf melalui uang. Sekarang saya dengar ke suku karena risikonya kecil, ya. Mungkin reksadana syariah. Sekarang lagi muncul namanya Bank Syariah Indonesia menjadi lembaga penerima wakaf uang, ya, LKSPWU itu, ya, Pak Aziz, ya. Nah, asalkan komitmen memegang dana umat ini yang potensinya lebih kurang 188 triliun, Pak. Hebat Indonesia. Tolonglah bantu kali. Wakaf melalui uang, ya. 1 juta per orang Indonesia. Kali 200 juta. Berapa orang? Payah ngitung kalau belum minum kopi nih, Pak. Ya, banyak sekali. Itu Monas catatan wakaf yang ditinggalkan orang-orang dulu, Pak. Itu gedung MPR DPR juga catatan peninggalan wakaf melalui uang. Nah, maka kita bawa juga untuk resiko akhirat kita dengan berwakaf. Siap berwakaf, Pak? Siap berwakaf? Ya. Semoga saya dapat informasi dari pengurus masjid, ada ruko yang dijual di depan. Amin. Tapi yang punya bukan bapak lagi, yang punya umat. Siapa yang punya? Masjid menjadi aset, menjadi wakaf produktif. Asal muasal wakaf itu kan wakafah yang ditahan. Tanah Khaybar Umar itu bukan disedekahkan semuanya. Panen dulu buahnya, lalu hasil buahnya itulah untuk kemudian disedekahkan. Sama ilustrasinya, ruko itu disewakan, hasil sewanya itu untuk umat. Boleh uangnya kita beli lontong pagi-pagi, Pak? Berat rasanya, ya. Prioritasnya anak ya duafa dulu. Tapi karena dia bukan zakat, boleh-boleh saja. Contohnya, orang Aceh ke Baitullah dapatkan uang saku dari Habib Buga tadi. Karena Habib Buga bukan budak dinar, bukan budak dirham. Nah, Yahudi ini, Pak, ketika sumur ini telah milik Utsman, dia bilang ke tuanmu. Nah, nanti dia akan untung. Karena aku sendiri di sini, ya, menjualnya untung air. Dia pikir fikrohnya, pikirannya, niatnya sama dengan dia. Utsman bin Affan gagal jadi orang kaya apa gagal jadi orang miskin, Pak? Saya ulangi, ya. Utsman bin Affan gagal jadi orang kaya apa gagal jadi orang miskin? Sampai detik ini Utsman bin Affan tetap nggak bisa jadi orang miskin. Karena rekening yang paling tua di atas muka bumi ini adalah rekening atas nama Utsman bin Affan. Saya nggak bohong. Cari datanya di Arab Saudi. Memang dibuat atas nama Utsman. Bertambah terus uangnya. Dan uangnya itulah untuk beasiswa orang-orang yang kuliah di Arab Saudi itu. Fakir miskin dan seterusnya. Hebat sahabat. Kalau kita ini terlihat kaya, Pak. Terlihat kaya. Belum kaya, terlihat kaya. Mobil Ustadz mantap, Pajero. Mantap. Angsuran 11 juta sebulan. Uang masuk 5 juta. Itu kaya apa terlihat kaya? Karena itu. Karena memperturutkan dunia ini. Ya. Utsman mewakafkan sumur ini, Pak. Yang kemudian jadi hotel kalau nggak salah, ya. Itu Yahudinya rugi. Yang separuh awalnya untuk dia, lama-lama seluruh properti ini milik Utsman bin Affan. Bapak pilih mana, Pak? Soleh kaya apa soleh miskin? Astagfirullah, Ibu. Sadarlah, Bu. Dunia ini. Ya, saya ada satu doa oleh-oleh buat Ibu nih, yang semangat betul ingin jadi orang kaya. Ya, Pak. Ini bab qanaah juga. Agar hati kita bersih, ya. Bisa Ibu ikuti doa saya? Tolong aminkan, ya. Ya, saya rasa tidak ada yang aminkan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Coba Ibu ucapkan. Ini serius ini, Pak. Ini doa Nabi SAW, ya.
Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, cabutlah nyawaku dalam keadaan miskin, serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Pernah Bapak Ibu doa begitu? Tapi Nabi miskin tak Pak? Pertanyaan saya, analisanya, Nabi miskin enggak? Mana Nabi miskin? Nabi itu di Haji Wada korbannya 1 ekor unta dikeroyok 7, atau satu dirinya ratusan ekor hewan kurban Pak. Ratusan ekor hewan kurban satu dirinya. Udah sholat isya Pak? Sedikit lagi. Semoga kurban tahun ini banyak di Masjid Muhajirin. Tak semangat, amin ya. Ini pas nih, pandemi ini Pak, serius ini ya. Mungkin ada orang yang sulit makannya, gizinya. Tidak ada uang cash Pak Ustadz. Gelang ibu udah 200 gram emasnya Bu, bisa dijual. Tapi ini untuk nanti Pak Ustadz. Nanti kapan? Bukankah yang perlu itu adalah bekal kita untuk kehidupan yang berikutnya. Nah artinya doa ini bukan berarti kita nggak punya. Tapi karena kita menyadari dunia ini hanya tempat lintasan sementara saja, dia bukan di hati, dalam genggaman. Maaf ya Pak, kadang yang sombong itu tukang parkir atau yang punya mobil Pak. Ini serius ini. Kadang yang sombong itu yang punya mobil. Kenapa tukang parkir itu biasa aja? Karena merasa dititipi, tidak memiliki. Kadang lebih mulia akhlaknya itu. Itu orang lagi sibuk-sibuk sampah, itu ada orang mengeluarkan sampah dari kaca mobil itu Pak. Ya. Nah ini jadi tidak ukuran harta banyak, pangkat tinggi, enggak. Makanya orang kalau berilmu itu Pak, saya belum berilmu, saya fakir ini. Ya. Orang kalau berilmu dekat dengan Allah, dia tahu dunia ini bukanlah selama-lamanya, tapi sementara saja. Siap meninggalkan dunia Pak? Saya ulang pertanyaan. Siap meninggalkan dunia malam ini Pak? Wih, malam ini siap yang belakang tuh. Patutlah di tiang tadi sana. Udah siap-siap rumahnya. Tidak ada Pak. Tidak tahu. Saya wallahi nggak tahu siapa di antara kita. Yang jelas itu pasti Pak. Pasti kita akan berjodoh dengan kematian. Pasti. Boleh jadi yang sakitnya lama masih hidup, yang sakit sebentar meninggal dunia. Betul Pak? Ya. Semoga itu menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi tukarlah dunia ini dengan kemuliaan akhirat, sehingga kita lagi berkeluh kesah. Saya tutup dengan satu ayat surah Al-A'la ayat ke-17. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau saya tidak seliru, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kenapa kita berkeluh kesah lagi? Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Persiapkan saja yang terbaik untuk kita bawa nanti. Terkadang kita mencari harta ini untuk yang kita tinggalkan saja, tanpa kemudian memperhatikan untuk kita bawa selama-lamanya. Siap berwakaf Pak? Siap berbagi dengan harta yang Allah titipkan? Masya Allah. Semoga banyak lahir rumah tahfiz Quran, banyak panti asuhan, banyak kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan. Dan semoga kita semua Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.